gimana? Yang kayak gini nih rata-rata wilayah tuh. Kalau itu rata-rata seluruhnya gitu average. Jadi kalau ini metode Thiessen. Nah ini Thiessen. Nah kalau yang kemarin yang tadi satu ini langsung statistik average namanya. Jadi ini kelas pertama, yang ini kelas kedua. Nah yang kayaknya yang kemarin di deploy di yang si Tusi ini yang pertama, karena udah nggak sempat lagi untuk misalnya makanya langsung kayaknya next chapter kita harus bikin kayak gini gitu, karena pasti kita rujukannya tetap ke Palu sih, nggak mungkin ada dua model yang beda nih antara Palu dengan Tusi gitu. Bisa, kenapa nggak bisa? Bener sih, cuman kayak produknya kok jadi banyak gitu. Emang yang ditujukan itu bukan itu emang. Cuman artinya salah kita menyalahi konsep hujan tadi dong. Nggak semua area itu turun hujan. Iya itu maksudnya. Kalau kita rata-ratain semua masalahnya kan. Berarti kan artinya kita harus propose nih ke si Gaga kalau nantinya si hujannya ini bakal jadi Thiessen gitu. Thiessen berdasarkan si TKMS kan dia udah rata-ratain berdasarkan gridnya. Kenapa mungkin bisa jadi kalau misalnya nggak dibuat kayak gitu, debitnya bakal mungkin over atau under gitu. Oke, asumsikan begitu ya. Nah, gimana cara download datanya? Download data. Nah paling kita enggak, ini kan udah saklek nih. Ya gua nggak tahu gimana bentuk gridnya ya. Nah, lu bikin gridnya gimana? Yang kemarin, yang 48 grid itu kan katanya datanya. Iya, nah langsung gini. Jadi gua langsung bikin satu kotak. Itu kan? Enggak, langsung nih. Udah ini karena udah langsung grid kan dia. Nah, di setiap segmen ini gua langsung ekstrak datanya. Oke. Jadi ada sebanyak 48 kolom. 48 kolom. Nah, si Rizky, gue nggak tahu, nah gue tugasnya berhenti sampai di sini, menyediakan 48 kolom grid. Nah, dia mungkin masukin ke per subbasin tadi buat dirata-ratakan. Nah itu. Oke. Nah sekarang siapa yang bisa handle bagian hujan ini? Kemungkinan, nah ini yang harus segera diobrolin nih. Nah, tapi kan di si Braga ini dia kan udah punya download data ini, Om. Iya. Download GSMap kan. Berarti kan sekarang tugasnya adalah gimana dari GSMap turun menjadi Thiessen. Nah, nempelin pakai SHP-nya si Rizky. Nah, paling itu kita harus cari orangnya nih. Segera. Gak bisa tempel SHP dong, kan lu misalnya gini, kalau pakai SHP dia kebagiannya sesuai SHP-nya. Kalau lu udah dari awal kotak-kotak. Ini waktu gua skema ke si Rizky. Jadi gua nyediain data pakai kotak gitu, lebih kurang dia yang milah gitu. Nah, penempatannya misalnya kayak gini, berarti kan nggak semua grid digunakan intinya. Nah, itu berdasarkan si SHP-nya ini gitu. Jadi kalau gua tugasnya emang menyediakan data doang. Iya. Enggak. Masalahnya tuh bukan apakah lu nyediain data atau Rizky nyediain SHP dan sebagainya, tapi bagaimana kita bisa bikin si Braga ini bikin hujan gini. Berarti kan kita butuh orang nih kan ya buat di proses ini. Nah ini kita harus paling kontak si Bang Sony lagi buat bantu di bagian input data ini gitu. Paling gitu. Sejauh ini. Tapi gini Om, gua tadi ngechat si bos. Gua bilang kalau yang hujannya itu nanti pas deploy dari mana? Oke. Katanya dari Braga. Yang deploy hujan. Deploy hujannya dari mana? Gua bilang dari Braga. Artinya si bos mikir itu udah pasti yang kemarin kalau menurut gua, soalnya di Braga gak ada kode hujan lain, cuma kode hujan itu. Mau gak mau cuma satu ini, cuma satu data.
mesin learning kita. Iya. Makanya itu untuk Berarti menyadari hal iya, ini. berarti masalah dong si Braga ini berarti sebenarnya berarti kan ya mau gimana pun tuh kalau lu udah bangun desain model yang terbaik pun tetap Gini, masalah gini. ya. Kita ngebahas dari Palu ya. Heeh. Palu yang dibawain bos itu ke gua sama Fardan Hmm. itu cuma satu hujan. Satu hujan. Oke. Nah, gua rasa dia itu mau di Sabar, pegawai kan? industri ini dia tetap pakai skema yang Satu diajarin hujan. ke gua sama Fardan. Oke. Satu hujan. Oke. Makanya pas ke Bang Sony kemarin dia bilang cuma satu hujan. Rata-rata Iya, wilayah. iya, iya. Jadi tetap satu hujan ya. Satu hujan. Berarti si Kalau Rizky menurut ya gua. kalau mau dia harus deploy ulang dari Sampai sini beres. Kemana? running ulang Emang bisa? sih. Rencana. Oke, asumsikan running ulang bisa selesai kapan? Rencana Besok. Karolin. HMS ini harus di running. Dari Tapi pasti jelek parah. Emang Pasti jelek parah nih nilai NSE-nya. Itu bakal jadi concern kita Zak. Nah kemarin itu si bapak gue ingat pesannya ningkatin nilai akurasi ini. Makanya mungkin metode itulah yang dipilih. Karena gak mungkin lagi mainin parametrisasi. Udah mentok gitu. kalau satu hujan. Kalau satu hujan. Emang yang kemarin yang pas administrasi kemarin dia pakai berapa hujan? Masih tetap banyak hujan. Cuman yang dimaininnya sekarang parametrisasinya yang diganti gitu. Nah, kalau artinya misalnya kita cuma mainin satu hujan parametrisasinya yang diganti-ganti artinya kan kita downgrade gitu. Kelihatan nah itu. Berarti yang hasil sekarang NSE-nya udah lumayan tinggi, dia bakal jatuh om. Kenapa asumsinya begitu? Karena ya tadi balik lagi ada kondisi di mana yang dia sedang tidak hujan jadi hujan, dia hujan malah hujannya jadi kecil. Nah itu masalahnya kita mau capai puncak debit kayak gini, tapi karena sudah dirata-ratakan kan artinya hujannya berkurang kan, dia jadi kayak gini gitu. Jadi bahkan even banjirnya kita nggak bisa dapetin akhirnya. Kalau di HMS tuh emangnya kalau kita running masukin satu hujan tuh saklek bakal gini. Saklek bakal Gini. Asumsikan parameter sekarang. Dia gini munculnya kalau satu hujan. Iya. Aslinya begini. Ini Iya. aslinya kan sebentar. Asli. Berapa divisi dari beberapa ini? Satu hujan. Satu hujan kan. Nah, apakah kita pas main-main parameter itu nggak bisa? Ini dikali 8 gitu misalnya. Bisa, itu bisa aja. Berarti Pertama kita nyamain bentuk dulu berarti bukan masalah nilainya dulu. Kalau bentuknya bisa sama dengan satu hujan, artinya kalau kita kaliin berarti berarti itu dong permainan perkalian ini yang jadi masalah. Kalau sedangkan pendekatan HMS itu akumulasi debit. Berarti kan kalau misalnya ini hilir, ini ada anak sungai, ini kan domain keras gua nih. Nah, kalau misalnya asumsi satu hujan, ya berarti semua sama terbatas. Gitu makanya. Nah, gimana kalau di satu subbasin ini yang cuma satu hujan, kita hujannya yang kita kaliin. Coba minta pendapat orang HMS. Riz, gimana Riz? Menurut lu Riz? Coba sini. Jangan Alex aja. Gak apa-apa. Aris malah ada hujannya. Jangan begitu. Jadi maksudnya, ini yang malah ada hujannya. Nah, menurut gimana asumsi? Berdasar kondisi nyatanya, HMS itu misalnya lu punya basin begini kan. Nggak apa-apa. Ada kondisi Enak ini nih, nyamannya gini. diturunin di semua ini Riz. Pertama, proses akibatnya itu nggak sehat. Yang kedua, sekarang hujannya debit. Nanggung ya? Oh gitu Ron. Indikasinya pasti Iya juga. kita ngomongin debit, ada debit akumulasi kan. Pasti yang akumulasi yang ini kalau misalnya hujannya terkonsentrasi di sini, debitnya kan lebih tinggi ya dibandingkan kalau misalnya hujannya dibuat rata-rata. Benar nggak? Sama gitu kan. Nah, Zaki sampaikan gimana kalau misalnya dari skenario ini kita ngejar yang si kecil ini kan
value perkalian yang dia ngebentuk ini kurva. Menurut lu ini prosesnya gimana? Tahu nggak cara eksak buat kita ngitung itu? Apakah ini cuma kalau fokusnya berarti trial and error doang? Ya, kamu harus tahu nih. Aku pokoknya mau tahu kamu harus dapetin debit bentuknya kayak gini. Nah, harus dikali sekian banyak, misalnya 3 atau 4 atau 5 kali. Pernah nggak ngelakuin ini? Lebih susah yang mana? Pernah sih Om. Oke. Lebih susah yang mana prosesnya? Kali yang ini atau yang dibikin rata-rata sebasin? Rata-rata sebasin itu kayak curah hujan rata-rata wilayah, cuman dia plus sebasin. Kalau gampangnya masa dikali, cuman dikalinya itu coba-coba. Kita nggak tahu nilai pastinya. Bisa dari HKRS lu bebas pakai model apa aja, lu ambil satu titik bandingin sama yang aslinya, tinggal dibagi nih. Gimana? Sini ngobrol. Coba kita review ya. Ini yang data ini yang running HKMS. Nah, jadi gue punya problem gini. Gue ceritain dulu problemnya. Ambil kursi. Nah, ambil kursi. Mana? Pulang. Udah gua masuk. Lah juga kawan satu kita ini ya. Pindah Ben, weh. Jangan, Cok. Pindah. Tar dulu. Pindah. Kalau menurun. Udah mau habis baterainya. Belum dia mau mengeluarkan jurus. Kamu udah kayak 100 Om. Nggak bisa ini kan, komensin nggak bisa. Ada yang punya cash, gua nggak punya cash nih. Ada. Ini. Dia kemana? GoPay. Tris. Itu berapa? 100. 120. Jangan Ngisi Ini GoPay. like. Oh, 120. Nomor WA. Iya. Oke. Selamat. Enggak, ini masalah operasional. Oh, juga bisa menjawab. Bukan nggak bisa. Udah, dia udah menjawab. Mana sih bos kita? Jangan kondisi tadi tentang kursinya itu. Si Pan mana tuh? Nih, gue coba jelasin dulu karena jadi kami ada kasus berdasarkan operasional untuk running mesinnya. Kasus pertama di Palu itu dilakukan proses running modelnya mesin learningnya untuk hujan itu rata-rata wilayah. Nah, kenapa bisa dilakukan itu? Titik stasiunnya banyak. Oke kan? Makanya bisa kan? Sedangkan yang di si kursi ini Pak, boleh di depannya itu bermasalah dengan stasiun curah hujan dan ditarik juga. Sehingga kemarin pas model jalan operasional itu menggunakan data GSMap dengan hujannya itu di rata-ratakan 1 jam. Nah, artinya kan debit yang dihasilkan dengan hujan rata-rata 1 das. Aku mau bilang 1 das ini. Jadi hujannya karena dia kan spasial GSMap dirata-ratakan gitu. Jadi misalnya di sini hujan, di sini enggak, di sini hujan, dirata-ratain semua 1 das. Gitu. Kalau ini dia atas curah hujan wilayah. Oke, bentukan GSMap kan hujan spasial, tinggal di slide. di slide untuk per grid. Nah, itu yang kemarin karena Bapak itu pingin inputan semua hujan itu hanya ada satu nilai, satu hujan. Ini masukin debit yang mana? Atau ngulang-ngulang mulu? Ini Semarang beda kota lagi. Semarang kan lagi chaos ini ya. Oh iya. Banjir. Rawan banget Semarang banjir. Gimana tahu itu saya ada di mana?
gas, Hah? kan dia beda. Ngomongin grid Ada map. kelihatan kayak kalau Semua misalkan gridnya nggak di pakai rata-rata ini ya. ya. Jadi satu hujannya. Tuh, ini sungai Jadi itu hujannya kelihatan. time series cuma satu nilai. Sungai itu Jadi ada ibaratnya dia nilai enggak, kalau sungai itu biasanya warna nilai kuning. Warna kuning itu menandakan dia memang area yang paling rendah gitu loh. Biasanya dan itu ada juga. Nah, kelihatan kalau misalkan di istilah map, dari kalau mana mau Heinz cocokin nama yang itu di map ini. itu misal Dan nah ini daftar cocokin grid ini kan itu sungai, beliau, ntar di map tuh dia kelihatan pakai oh ini sungai Cimanuk, Jadi misal rata-rata kalau ini rumah itu biasa kayak satu gitu. jas doang gitu. Jadi satu jas ini ya satu Coba hujan. ikain, kok bisa Jadi banjir? satu hujan. Kayak ini, cobain ya. Coba ya. Sekarang belum ada model, belum ada. Iya sih. Coba ya. Coba ya. Emang ada. Nah, Susah kalau di ini Kalimantan bakal ini. berkaitan dengan operasional kami gitu. Nah, aing detail nih. Tuh, Tuh, hasilnya juga agak bagus kan? Kok bagus? Bukan, berarti itu kan banjirnya pasti maksudnya pasti lah kok Agak bagus ya? kok berhenti banjirnya di satu situ? puncak, dua Agak bagus. Nah, turun ke bawah nih itu. Cepret. Agak bagus. Aing pikselnya tinggi nih, lumayan. 20. Yang tadi kan Oh, pikselnya ini rendah tuh. dataran Bagus tinggi ya? ya? Ini dataran tinggi ya? Karena ya ini dataran tinggi. Ini banjirnya cuma berapa? Ya, ya. Ini ya. juga. Ya. Ini kok kotanya kena kan. Makanya anjing Semarang kalau banjir. Gimana Nita? Bisa Sekarang nggak jam berapa itu? kalau Tuh, bagus aja kalau pikselnya ini mah. Ngeliatnya juga enak. yang satu gas ini Pikselnya detail. itu dikali Ajarin ya. sekian Kalem-kalem. banyak Ini yang lagi agar OBS nih. mencapai Ntar puncak yang kirim. keduanya, agar mencapai Ini. lebih model yang mirip. Kita Gitu. Nah, Menurut tanggapan kalian dulu, Di apakah metode itu di kalian ya. gimana? Ini ya kalau map mapper. Indah, gecer Semarang bos. Semarang udah tenggelam cok. Mau siapa? Ahis Alek? Bebas bebas. Ngomong aja, ini open discussion. Rapi ya. Yang udah hafal. Alhamdulillah cok. Lu belum mandi? 4 kali percobaan. Nah itu yang gue di mana ya? harapannya Betul. adopsinya apa itu? Yang tadi sama Aris kok tanya konselor ya. Iya ini Ternyata jadi betul. kondisi Ini yang data tinggi Oh, Ari mau nyampe besok. Yang tahu. pertama. Tahu. Ya, kota Nih, kalau Ini aktual.